Di perang Mu'tah, Allahu Akbar, Nabi memilih sahabat Zaid ibn Harithah, kekasihnya, untuk menjadi komandan utama dari perang Mu'tah ini. Walau sebelum melepasnya, Nabi sudah memberikan isyarat bahwa sahabatku ini, kekasihku ini akan terbunuh. Di tahun ke-8 Hijriah, ketika terjadi perang Mu'tah, maka Rasulullah SAW mengutus sahabat Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ketika ia terbunuh di perang Mu'tah ini, berita informasi kematiannya, terbunuhnya, syahidnya sahabat ini disampaikan Allah langsung kepada Nabi di Madinah di depan sahabatnya, dan Nabi meneteskan air mata bersedih dengan wafatnya, gugurnya sahabat Ja'far. Sebelum peperangan dimulai, bayangkan, datang ke medan tempur dengan 3.000 pasukan, di depan kita 200.000. Salah satu yang menguatkan sahabat untuk tetap maju berperang, Abdullah bin Rawahah. Kita sekarang saat ini berada di daerah yang bernama Mazar. Di tempat ini ada masjid yang dibangun. Coba lihat di sini, Al-Masjid wa Maqami As-Sahabiyainil Jalilain Zaid ibn Harithah wa Ja'far ibn Abi Talib. Masjid yang di dalamnya ada makam dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makam itu adalah petilasan dua sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Hibbur Rasul, yang pernah menjadi anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya sahabat yang disebutkan, diabadikan namanya dalam Al-Quran, Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhu. Tempat terjadinya perang Mu'tah tidak jauh dari tempat ini. Tidak jauh dari tempat ini, kira-kira ada beberapa kilo, insya Allah nanti kita akan datang ke sana. Nah, setiap sore setelah perang Mu'tah itu selesai, sahabat akan mundur ke tempat di mana mereka bisa beristirahat dengan pasukan-pasukannya. Kalau ada yang terluka, maka mereka akan diobati di tempat ini. Sebagaimana kalau ada sahabat yang wafat, meninggal, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah perang jasadnya itu akan diambil, nggak ditinggalin, jasadnya itu akan diambil dari lokasi perang Mu'tah itu, kemudian mereka mundur dan dimakamkan, dikuburkan di daerah ini. Di mana letak kira-kira persisnya kuburan sahabat-sahabat Nabi? Wallahu a'lam bishawab. Zaid ibn Harithah salah satu sahabat yang memiliki keahlian melempar tombak. Di perang Mu'tah, Allahu Akbar, Nabi memilih sahabat Zaid ibn Harithah, kekasihnya, untuk menjadi komandan utama dari perang Mu'tah ini. Walau sebelum melepasnya, Nabi sudah memberikan isyarat bahwa sahabatku ini, kekasihku ini akan terbunuh. Dengan kata-kata Nabi, fa in qutila Zaid, kalau Zaid ini terbunuh, maka yang menggantikannya untuk memegang bendera adalah Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu an. Dan betul seperti yang sudah diisyaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Mu'tah ini, ketika terjadi perang Mu'tah, Zaid ibn Harithah di hari kesekian dari perang Mu'tah, beliau maju seperti singa masuk ke tengah-tengah pasukan Romawi, sampai kemudian puluhan anak panah itu mengenai tubuhnya dan beliau syahid, gugur di Mu'tah. Di mana kuburannya pasti wallahu a'lam bishawab. Yang pasti di daerah di mana kita saat ini berada adalah daerah yang diperkirakan ahli sejarah, sahabat itu ketika selesai dari perang Mu'tah di sore hari, mereka akan mundur, kemudian menyiapkan tenda istirahat pasukannya di daerah yang kita saat ini sedang berada. Adalah makamnya Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu an, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu sahabat yang paling mirip dengan Nabi. Dan bukan cuma itu, sifatnya, akhlaknya yang amat sangat mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedermawanannya, perhatiannya kepada orang-orang miskin, sampai beberapa menjulukinya Abul Masakin, bapaknya orang-orang miskin. Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu an bukan hanya meninggalkan sejarah yang semerbak wangi di Mu'tah. Ya, beliau salah satu komandan perang dari 3 komandan perang yang dipilih langsung oleh Nabi. Zaid bin Harithah, Ja'far ibn Abi Talib, yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhum ajma'in. Kita ingin sedikit membahas tentang Ja'far ibn Abi Talib, salah satu komandan yang gugur syahid
bahkan kedua tangannya itu terputus di perang Mu'tah ini. Di tahun ke-8 Hijriah, ketika terjadi perang Mu'tah, maka Rasulullah SAW mengutus sahabat Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ketika ia terbunuh di perang Mu'tah ini, berita informasi kematiannya, terbunuhnya, syahidnya sahabat ini disampaikan Allah langsung kepada Nabi di Madinah di depan sahabatnya, dan Nabi meneteskan air mata bersedih dengan wafatnya, gugurnya sahabat Ja'far. Ketika Nabi mengatakan usiba Ja'faran wa qad baddalallah, dan Allah telah menggantikan kedua tangannya dengan dua sayap yang dengannya ia terbang di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini berada di petilasan sahabat Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an, komandan ketiga yang juga isyarat kematiannya sudah disampaikan Nabi SAW di perang Mu'tah ini, dan akhirnya memang beliau bersama dua komandan perang sebelumnya, Zaid ibn Harithah, Ja'far ibn Abi Talib, gugur syahid di perang Mu'tah ini. Perang Badar beliau bersama Nabi SAW, perang Uhud beliau bersama Nabi SAW. Ketika Nabi menggali Al-Khandaq parit, maka beliau juga membersamai Rasulullah SAW. Sampai ketika kemudian terjadi perang Mu'tah, Rasulullah SAW mengutus 3.000 pasukannya untuk menuntut atas kematian duta besar yang diutus oleh Nabi SAW, sahabat Nabi SAW Al-Harith ibn Umar Al-Azdi radhiyallahu an, yang dibunuh di Mu'tah ini. Rasulullah menyiapkan pasukan 3.000, lalu kemudian komandan perangnya juga disebutkan Zaid ibn Harithah, Ja'far ibn Abi Talib, kemudian Abdullah bin Rawahah. Sebelum peperangan dimulai, bayangkan datang ke medan tempur dengan 3.000 pasukan, di depan kita 200.000. Salah satu yang menguatkan sahabat untuk tetap maju berperang, Abdullah bin Rawahah. Majulah Abdullah bin Rawahah. Bukankah kalian keluar meninggalkan Madinah untuk sesuatu yang kalian benci, yaitu syahadah? Dan syahadah itu sudah di depan mata kita. Kita tidak punya pilihan kecuali dua. An-nasru, kemenangan dari sisi Allah, atau syahadah, atau adalah mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menggumurukan semangat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengambil bendera, lalu kemudian dia mengumandangkan syairnya yang dia abadikan. Di sini kita bisa lihat, aksamtu ya nafsi latanzilannahu aw latakrahanna. Dia menyemangati dirinya bahwa wahai jiwaku, engkau suka atau tidak, engkau harus berperan di jalan Allah. Engkau cuman berasal dari setetes air mani yang hina. Kalau engkau ingin mulia, maka ikutilah langkah jejak yang dilakukan dua orang sebelummu. Siapa itu? Zaid bin Harithah dan Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Kalau kita perhatikan di sana, lihat yang saya tunjukkan, ini adalah medan di mana perang Mu'tah, Ghazwa Mu'tah itu terjadi. Datang pasukan Nabi, mendapati ternyata pasukan yang mereka akan hadapi jumlahnya 200.000. Sehingga saat itu sahabat itu bermusyawarah. Di antara sahabat ada yang mengatakan, kayaknya kita pulang dulu dah ke Madinah, ini bukan lawan sepadan. Perang Mu'tah ini salah satu ciri khasnya adalah Allah sampaikan berita peristiwa perang Mu'tah ini tahap demi tahap kepada Nabi SAW di Madinah. Ketika peristiwa perang Mu'tah itu terjadi di sini.